Sebagai umat yang percaya pada Tuhan, senantiasa kita panjatkan pujian dan syukur atas kasih penyertaan-Nya pada sore hari ini. Kita boleh hadir terkumpul di rumah keluarga di tempat ini dalam rangka pelaksanaan ucapan syukur keluarga. Karena itu tentunya kehadiran kita semua pada sore hari ini hanya karena bimbingan penyertaan dari Tuhan semata. Karena itu pada sore hari ini melalui keluarga Tulaka Mu'iyah dengan penuh sukacita tidak melewatkan momen yang ada menghimpunkan kita semua dalam wujud ucapan syukur. Adapun pokok-pokok ucapan syukur keluarga pada sore hari ini, yang pertama, mereka bersyukur rumah tempat tinggal mereka ini mereka sudah boleh tempati. Yang kedua, dalam beberapa waktu yang lalu anak mereka yang tertua Charlie, panggilan kesayangan, boleh kembali dari Manado dalam rangka pengobatan dan sekarang masih dalam pemulihan. Yang ketiga, anak cacat dulu di kelas 2 SMK dan anak celika yang dalam studi berada di Manado boleh kembali bersama-sama saudara, papa dan mama di tempat ini. Karena itu Bapak dan Ibu, lewat kesempatan ini tentunya sukacita keluarga ini tidak akan dilewatkan begitu saja. Nah, karena itu di momen yang sangat sibuk ini keluarga mengucapkan terima kasih berturut-turut. Yang pertama kepada Bapak Ibu Pendeta Jemaat Gloria Berkelene bersama penatua diaken yang ada di tengah kesibukan perayaan Natal, boleh mengizinkan dan meluangkan waktu bagi kami keluarga untuk pelaksanaan ucapan syukur pada sore hari ini.
menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian dengan ucapan selamat sore, salam. Di tengah-tengah suasana sukacita Natal yang saat ini kita boleh bersama-sama rayakan, dan saya percaya sungguh dalam setiap sukacita Natal yang kita rayakan bersama ada berkat Tuhan yang selalu nyata, yang selalu mengalir dalam kehidupan kita semua umat-umat Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita yang kita jalani sebagai manusia, apakah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak menginginkan yang namanya kekayaan? Itu mustahil Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak ada orang yang tidak suka kaya. Semua orang pasti saudara-saudara dia menginginkan supaya dia kaya. Tapi ada juga yang bilangnya, memang Pak saya tidak suka kaya, saya cuma suka hidup dalam kecukupan. Yaitu saudara-saudara pilihan orang. Saudara-saudara, tidak, apakah dalam kehidupan yang kita jalani sebagai orang-orang percaya, sebagai satu keluarga, sebagai satu rumah tangga Kristen, kita tidak menginginkan yang namanya kesuksesan? Kita berusaha saudara-saudara dalam kehidupan kita dengan setiap pekerjaan yang kita lakukan setiap harinya, supaya kehidupan kita, pekerjaan kita, anak-anak kita dalam pendidikan mereka senantiasa sukses. Itu kerinduan kita semua, dan pasti saudara-saudara kita akan berusaha supaya setiap kehidupan yang kita jalani bersama dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita dalam hidup rumah tangga kita senantiasa berada dalam kesuksesan. Dan ketika berbicara mengenai kasih, ini saudara-saudara yang sangat sulit ada dalam kehidupan kita. Kita senantiasa diajarkan mengenai kasih dalam hidup rumah tangga kita. Setiap hari kita diajarkan mengenai kasih. Ada firman Tuhan yang selalu mengingatkan kita bagaimana dalam kehidupan yang kita jalani sebagai pasangan suami istri, antara orang tua dengan anak, antara saudara bersaudara, supaya kita senantiasa mengasihi. Tetapi saudara-saudara, dalam kehidupan kita ternyata hal ini menjadi sesuatu yang langka, menjadi sesuatu yang mahal, menjadi sesuatu yang sangat sulit untuk dipraktekkan dan dilakukan di dalam kehidupan ini. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita belajar bersama tentang firman Tuhan saat ini. Apa yang firman Tuhan mau sampaikan kepada kita semua, kepada Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya dalam persekutuan yang memuliakan nama Tuhan saat ini. Kita belajar bersama tentang firman Tuhan saat ini lewat kehidupan seorang raja yang bernasab, lewat kehidupan seorang Raja Daud, di mana Bapak Ibu Saudara sekalian kita bisa menyaksikan bersama bahwa Raja Daud adalah raja yang begitu diberkati oleh Tuhan, sehingga saudara-saudara, Mazmur ini berbicara bagaimana seorang Raja Daud mau menyampaikan pernyataan dan permohonannya kepada Tuhan. Baik ketika dia memerintah sebagai seorang raja, kerajaannya, dan juga saudara-saudara itu juga dia lakukan dalam kehidupan keluarganya. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian ada pernyataan yang begitu luar biasa, yang tentunya menjadi contoh dan teladan bagi kita sekalian lewat pembacaan dan perenungan firman saat ini. Apa itu Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya baca kembali firman Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku, aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama yang mau diajarkan lewat firman Tuhan saat ini, bagaimana dalam kehidupan kita, dalam satu rumah tangga Kristen, kehidupan yang kita jalani, hendaklah Bapak Ibu Saudara sekalian kita melakukan namanya kehidupan yang senantiasa ada dalam kendali dan pemberkatan Tuhan. Berarti Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belajar dari kehidupan Raja Daud. Di sini dia katakan hidup yang tidak bercela. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sudahkah kita menjalani kehidupan kita dengan tidak bercela di hadapan Tuhan? Ada begitu banyak hal yang kita kerjakan dan lakukan, mendatangkan dosa, mendatangkan pemberontakan dalam kehidupan kita. Kita tidak menyadari itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berlaku, kita bercela dalam kehidupan kita. Kita penuh dengan noda dan dosa dalam kehidupan kita. Tetapi kita belajar dari seorang Raja Daud lewat firman Tuhan saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana dikatakan di sini supaya kita hidup tidak bercela. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara mengenai hidup tidak bercela dalam kehidupan rumah tangga Kristen sekarang ini memang sangat sulit kita dapatkan sulit untuk mendapatkan yang namanya hidup rukun dan damai. Kita sulit untuk mendapatkan yang namanya keluarga senantiasa berbagi sukacita. Padahal saudara-saudara kita menginginkan, padahal saudara-saudara ketika hamba Tuhan berdoa, ada rumah yang sudah dibangun,
ketika masuk bersama dalam rumah setiap hari, dan tentunya juga saudara-saudara para hamba-hamba Tuhan terus mendoakan supaya rumah itu menjadi rumah doa. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah kita sudah menjadi orang-orang yang benar dan sungguh hidup berdoa hanya kepada Tuhan? Dalam kehidupan setiap hari yang kita jalani, kita menyampaikan permohonan dan doa kita kepada Tuhan. Hamba Tuhan mendoakan supaya rumah ini menjadi rumah doa, tetapi saudara-saudara dalam praktik keseharian kita sulit untuk menjadi orang-orang yang senantiasa terus memanggil istri, memanggil anak-anak, memanggil saudara-saudara kita untuk kita berdoa bersama kepada Tuhan. Contoh Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saya mau katakan bahwa rumah itu dijadikan rumah doa, apakah benar Bapak Ibu Saudara sekalian, rumah kita sudah menjadi rumah doa? Contoh yang paling kecil Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika ada ibadah Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah itu sementara berjalan, dan ketika sampai di doa syafaat, ini saudara-saudara ketika berbicara mengenai doa syafaat, berarti saudara-saudara kita semua sementara berkumpul untuk menyampaikan permohonan dan doa kita kepada Tuhan. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ini banyak kali terjadi dalam kehidupan kita. Ketika doa syafaat, dia punya ibu yang duluan. Apa yang dia buat? Mulai pelan-pelan dia jalan. Mau kemana ini kira-kira? Sudah coba jalan. Kalau masih bagus ini sepatu, apa cuma pakai swallow ya kalau dapat dengar. Tapi bagaimana kalau pakai hak tinggi yang 12 cm? Kalau coba bunyi di situ plok, plok, plok. Bagaimana dengan orang yang beribadah pada saat itu? Apakah saudara-saudara kita akan masih terkonsentrasi? Kita mau pergi di belakang hanya mau mengatakan, so doa syafaat, so boleh siram itu teh, so boleh siapkan itu kue, so boleh salin itu brenebon di baskom. Saudara-saudara, apakah kita sudah menjadi orang-orang yang menjadikan rumah kita sebagai rumah doa? Tetapi ketika berdoa kita yang duluan start pergi di dapur, mau sampaikan ini dan itu dan lain sebagainya. Saran saya, ketika kita berdoa, usahakanlah Bapak Ibu Saudara sekalian kita bersama-sama menyampaikan permohonan dan doa kita kepada Tuhan. Itu Bapak Ibu, dalam kehidupan kita mau menjadi orang senantiasa diberkati oleh Tuhan, marilah kita senantiasa menyampaikan permohonan dan doa kita kepada Tuhan. Yang berikut Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita berbicara mengenai kehidupan saudara sekalian, nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jangan sampai Bapak Ibu Saudara sekalian kita mempraktekkan hidup yang tidak baik dan benar di hadapan keturunan kita. Ada banyak Bapak Ibu Saudara sekalian orang tua yang tidak mempraktekkan kehidupan yang baik dan benar di hadapan anak-anak mereka. Berkelahi di depan anak-anak mereka, perang mulut di depan anak-anak mereka, berkata-kata dengan kata-kata yang tidak baik, caci maki di depan anak-anak mereka. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka tidak sadari ketika mereka berkelahi, perang mulut dan lain sebagainya, ada anak-anak mereka yang adalah generasi mereka yang kelak nantinya mereka akan melihat apa yang sementara orang tua mereka lakukan. Dan juga Bapak Ibu Saudara sekalian ingat bahwa ketika kita berkelahi, ketika kita perang mulut, rem-rem sadiki, karena kita bukan hidup di hutan. Itu yang saya mau katakan bagi kita sekalian, kita bukan hidup di hutan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mengapa saya bilang demikian? Karena di sekeliling kita pasti ada yang namanya tetangga. Dan saudara-saudara orang katakan saudara yang paling dekat itu adalah tetangga. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau katakan ada dua macam tetangga dalam kehidupan kita. Yang pertama, ada tetangga yang mana urus. Ada tetangga yang tidak baku pusing, kamu baku pukul, kamu baku apa di situ silakan. Mereka tidak pusing. Tetapi yang kedua, saudara-saudara, kita harus mengingat bahwa ada orang-orang di sekeliling kita termasuk tetangga kita. Mereka itu seperti CCTV. Mereka itu seperti CCTV. Dan saudara-saudara bicara mengenai CCTV, itu CCTV tetangga lebih berbahaya, lebih ganas daripada CCTV yang berada di Istana Merdeka Jakarta Pusat. Karena saudara-saudara, kalau CCTV tetangga yang mulai pantau kita, keberadaan kita, kehidupan kita, kalau dia sudah mulai sorot kehidupan kita, apalagi ketika kita sementara berkelahi, bisa jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, tetangga kita yang selesai diangkat jemurannya sudah kering, dia baku pergi kasih masak ulang. Dia kasih masak ulang, dia keluar di luar, pura-pura di situ Pak Jemur, hanya untuk mendengar, menguping apa yang sementara dilakukan oleh keluarga yang sementara perang mulut, yang sementara bertengkar. Jadi saudara-saudara, harus kita berhati-hati dalam kehidupan kita. Apalagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau sudah ada yang siaran langsung,
Apalagi so ada yang mulai telepon di petamani, karena datang kamar ini orang sementara baku sapu di sini cepat. Ada seperti itu, apalagi kalau secara langsung. Baku sapu guys dan lain sebagainya. Ini hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Sudah kehidupan yang tidak baik dan benar di mata Tuhan. Yang kehidupan yang bercela yang sudah kita kerjakan dan lakukan. Dan kendalikan diri kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan sampai kita bertengkar di depan anak-anak kita. Ada satu cerita Bapak Ibu Saudara sekalian, anaknya sudah mau pergi di sekolah. Anaknya mau pergi di sekolah Bapak Ibu Saudara sekalian. Tiba-tiba anaknya tidak jadi pergi sekolah. Tidak jadi pergi sekolah. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, dia dapatkan orang tuanya itu sementara bertengkar. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, anak ini karena hari itu mau ujian, ternyata dia paksa untuk pergi sekolah. Sampai di sekolah Bapak Ibu Saudara sekalian, gurunya tanya, hari ini ujian, kenapa kau lambat? Teman-temanmu sudah sementara ujian. Apa anak ini bilang Bapak Ibu Saudara sekalian? Mama dan papaku berkelahi. Jadi gurunya bertanya, kalau mama dengan papamu berkelahi, apa urusannya dengan kau? Emangnya kau jadi wasit? Tidak, dia bilang, memang saya tidak jadi wasit. Saya susah untuk datang ke sekolah Pak Guru. Karena apa? Sepatuku sebelah kanan dipegang oleh papaku, sepatuku sebelah kiri dipegang oleh mamaku. Dorang pakai baku pukul sapunya sepatu. Bapak Ibu Saudara sekalian, gurunya tanya, jadi kenapa tadi ini bisa dan karena sudah datang di sekolah bawa pakai sepatu? Iya, no, saya ambil itu sepatu, saya pukulakan dorang dua-dua. Saya bilang akan kamu so tua, mau bakal lain di mukanya anak-anak, tidak bagus sekali. Itu hanya cerita Bapak Ibu, tetapi kita sementara dalam kehidupan kita. Orang sementara menilai kita sesungguhnya apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kehidupan yang bercela. Marilah kita belajar dari kehidupan seorang Raja Daud. Dia membuat pernyataan di sini. Dikatakan, aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang dilakukan oleh seorang Raja Daud? Dikatakan dalam bacaan kita saat ini. Di sini dikatakan, aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Berbicara mengenai ketulusan hati Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita hidup dalam kesungguhan. Berbicara mengenai ketulusan hati, bagaimana kita senantiasa memiliki perasaan yang senantiasa diajarkan oleh Tuhan dengan berbagai macam hal yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Berbicara Bapak Ibu Saudara sekalian mengenai ketulusan hati dalam kehidupan kita, kita memiliki hati yang bersih dalam menjalani hari-hari hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara juga mengenai ketulusan hati, bagaimana dalam kehidupan rumah tangga kita sebagai pasangan suami istri, kita senantiasa saling melayani, kita senantiasa saling mengasihi, melayani dengan penuh sukacita para suami kepada istri, mengasihi anak-anak kita di dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudara, ada orang bilang, ya, ada suami-suami dia takut sama istrinya. Tidak tahu benar atau betul ini. Ada yang bilang seperti itu. Suami takut istri. Dan saya satu. Saya suami takut istri. Takut istri saya kalau kelaparan. Takut istri saya kalau dia sedih. Takut istri saya kalau dalam kehidupannya dia kecewa. Dan yang saya lebih takutkan, takut istri saya kalau di dompetnya sudah ada uang. Mau makan apa orang? Iya. Jadi bapak-bapak, ini peringatan bagi kita. Perhatikan dompet istri. Kalau semulai tinggal 2 lembar di situ yang hijau-hijau, cepat isi akan. Jangan tunggu bapak-bapak lain yang mau isi akan. So salah nanti itu kalau seperti itu. So bukan kita mempraktekkan yang namanya. Ini Bapak Ibu, kita berada di tempat ini. Kita boleh bersama-sama dengan keluarga Tulaka Mulia. Mereka boleh bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan biarlah lewat kebenaran firman Tuhan saat ini, keluarga kita di tempat ini diberkati oleh Tuhan. Rumah yang mereka tempati saat ini, yang saya dengar, dibangun 1 tahun, biayanya hampir 2 miliar. Jadi begitu luar biasa pembangunan rumah dari keluarga Tulaka Mulia. Banyak berkat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan keluarga, dan biarlah saat ini keluarga
senantiasa melakukan apa yang sudah dicontohkan, apa yang mau dibuat oleh seorang Raja Daud, yaitu dalam kehidupannya di sini dikatakan, aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku, aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Tuhan menolong memberkati kita. Selamat bersyukur keluarga hamba Tuhan, keluarga mulia. Tuhan dimuliakan lewat firman-Nya saat ini. Amin. Dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kembalilah dalam damai sejahtera Allah dan terimalah berkat-Nya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, karena ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak layu di panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Merupakan bukti kasih setia Tuhan yang terus dilimpahkan bagi kami sehingga kami dapat membagikan sedikit berkat buat hambanya yang ada di tempat ini. Itu Charlie dan Sally serta Cacan yang akan menjelaskan.